Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan membagikan 6 resep tumisan buncis yang pastinya tuh enak banget. Buat kalian penyuka buncis, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya, silahkan tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua ya. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah siapkan buncis, tapi terlebih dulu aku akan buang bagian pangkal dan ujungnya seperti ini ya teman-teman. Untuk menu kali ini aku mau bikin sekitar 3 porsi, jadi nggak begitu banyak. Nah setelah itu tadi udah aku cuci bersih, baru aku akan iris. Aku iris serong seperti ini, atau kalau kalian mau iris cara lain juga boleh ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Lanjut, di sini aku gunakan 1/3 potong tempe, kemudian aku akan iris-iris kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Karena untuk tempenya nanti itu aku nggak akan goreng dengan minyak yang banyak, jadi ini agak sedikit tipis dari biasanya. Kemudian ini aku juga akan iris 3 siung bawang merah. Untuk semua perbumbuannya, untuk kali ini aku semuanya cuma diiris-iris aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian lebih suka versi yang diulek, untuk bumbunya diulek juga nggak apa-apa, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Lanjut, ini aku juga akan iris 2 siung bawang putih. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, ini aku tambahkan juga 5 buah cabai rawit hijau. Untuk cabai keriting hijaunya aku nggak tambahkan ya teman-teman, kebetulan aku lagi nggak ada stok di rumah, jadi aku gunakan yang ada aja. Tapi kalau kalian mau ditambahkan cabai keriting hijau juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini aku iris-iris kayak gini, kemudian sisihkan ya. Kemudian aku juga tambahkan cabai rawit merah. Ini aku tambahkan 4 aja ya, karena kebetulan ini cabai merah ini tuh agak pedas, jadi aku tambahkan sedikit aja. Tapi kalau kalian mau tambahkan lebih banyak juga nggak apa-apa ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku tambahkan 1 buah cabai besar, kemudian aku iris-iris seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan bahan-bahan yang udah aku iris di awal tadi ya. Ini ada tambahan gula merah, garam, kaldu jamur, serta lada bubuk, serta tadi bumbu iris yang tadi ya teman-teman. Kemudian aku siapkan wajan, kemudian ini aku tambahkan sedikit aja minyak goreng. Kemudian setelah minyak gorengnya panas, baru masukkan tempe yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Karena aku mau tempenya itu agak sedikit matang aja, nggak mau yang kering, jadi aku gunakan minyak yang sedikit aja. Tapi kalau kalian mau tempenya digoreng terlebih dulu juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian ini aku masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian aku masukkan 2 lembar daun jeruk. Aduk-aduk. Ini tadi aku juga tambahkan lengkuas ya teman-teman, biar lebih enak. Kemudian aku masukkan juga buncis yang udah aku iris tadi. Setelah itu aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu jamur, serta lada, kemudian ada gula merah. Kemudian aduk-aduk. Aku nanti nggak tambahkan air sama sekali ya teman-teman, karena aku tuh lebih suka kalau tumisanku tuh agak sedikit kering, nggak lembek ya kalau dikasih air. Nah ini setelah agak kering seperti ini dan setengah matang buncisnya, baru aku masukkan percabeannya ya. Aduk-aduk lagi. Kemudian ini aku akan ungkep aja ya, biar buncisnya tuh cepat matang. Nah lanjut, aku tambahkan juga sedikit kecap manis serta saus tiram.
Ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk, tunggu sampai buncisnya mateng ya. Kalau udah, koreksi rasa. Nah, menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan seperti ini ya teman-teman. Tumis buncis dan tempe ala aku. Ini tuh enak banget, jadi buat kalian anak kos atau ini bisa kalian jadikan untuk menu hemat di rumah ya. Dan aku udah sediakan buncis. Untuk buncisnya terlebih dulu aku akan buang bagian pangkal dan ujungnya terlebih dulu ya, baru nanti aku akan cuci bersih dan aku iris-iris. Kemudian aku akan iris serong kayak gini ya teman-teman, atau kalian mau potong cara lain juga boleh ya. Kalau kalian tidak suka buncis, untuk buncisnya bisa diganti dengan kacang panjang ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Di sini aku udah sediakan 2 siung bawang merah, kemudian aku akan iris-iris dan dicincang kasar seperti ini ya teman-teman. Untuk bawang putihnya juga sama, 2 siung bawang putih, iris-iris dan cincang kasar, lalu sisihkan ya. Biar ada sedikit pedesnya, ini aku tambahkan 2 buah cabai rawit aja. Kalau kalian mau yang lebih, tinggal tambahkan aja ya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit aja wortel biar ada warna-warninya, biar masakannya itu lebih cantik ya dan menggugah selera. Ini cocok sekali buat anak-anak yang nggak suka wortel, jadi kalau kalian masak bisa diselipin wortel ya teman-teman, karena bagus banget buat kesehatan. Ini aku iris kayak gini aja atau sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, di sini aku gunakan ayam, aku gunakan bagian dada. Ini aku gunakan sekitar 1/4 bagian, kemudian aku akan iris-iris dan aku cincang kasar ya. Atau kalau kalian mau di chopper juga boleh, cuman aku lagi mager, ini aku cincang-cincang aja karena nggak banyak ya. Nah kayak gini, usahakan agak lembut ya cincangnya. Kalau sekiranya udah, tinggal sisihkan. Kemudian aku akan marinasi dengan setengah sendok makan saus tiram, kemudian aku tambahkan setengah sendok makan kecap asin, lalu aku tambahkan lada bubuk. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman, karena untuk dimakan sendiri. Kemudian ini aku akan aduk-aduk menggunakan sumpit atau garpu juga boleh. Aduk-aduk sampai semua bumbunya itu tercampur merata ya, dan hasilnya seperti ini. Ini ada bumbu lainnya, nanti semuanya aku akan tulis di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal cek aja di sana. Lanjut, ini aku akan masukkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis semua perbumbuannya yang udah aku siapkan di awal tadi ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, cincang, ini aku tumis terlebih dulu. Tumis sampai agak sedikit layu ya, baru ini aku masukkan cabenya. Nah setelah seperti ini, kemudian aku akan masukkan daging yang udah aku marinasi tadi ya. Masak sampai dagingnya itu setengah matang. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman biar tidak menggumpal dagingnya. Kemudian aku masukkan wortel, karena wortelnya tadi nggak aku rebus dulu, masih mentahan, jadi aku masukkan di awal aja ya, karena nanti matangnya agak lama untuk wortelnya. Kemudian tinggal masukkan buncis yang udah diiris tadi, aduk-aduk.
Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit air. Untuk airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian aku masukkan garam, kaldu jamur, kemudian gula. Aduk-aduk biar cepat matang, jangan lupa ditutup ya. Dan sekali jangan lupa kalian aduk-aduk biar tidak gosong ya teman-teman, sampai buncisnya benar-benar matang. Kalau udah jangan lupa koreksi rasa, kalau sekiranya belum pas kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan udah matang seperti ini tinggal angkat dan tiriskan, dan hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Oseng buncis daging cincang pun siap untuk disajikan. Kalau kalian suka dengan resep saya, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Di sini aku udah sediakan buncis. Untuk masakanku kali ini aku bikin untuk 3 porsi ya teman-teman. Ini buncisnya aku akan buang bagian pangkal dan ujungnya seperti ini. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku masaknya untuk versi yang nggak pedas, jadi untuk cabenya aku cuma tambahkan cabai besar aja ya. Kemudian aku tambahkan juga bawang merah. Ini bawang merahnya aku cincang kasar seperti ini, kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini aku tambahkan juga 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya juga sama, aku iris-iris kemudian aku cincang kasar ya teman-teman. Kalau kalian mau yang bumbunya diulek juga boleh, atau yang agak pedesan kalian tinggal tambahkan percabeannya ya. Oh ya, untuk buncisnya tadi udah aku cuci bersih. Lanjut aku akan potong menggunakan pisau kayak gini aja biar lebih gampang ya. Ini aku potongnya agak memanjang seperti ini, kemudian sisihkan ya. Lanjut aku juga tambahkan jahe. Aku ditambahkan sekitar 1 ruas aja. Kenapa aku tambahkan jahe? Karena aku tuh lagi pengen kalau bikin tumisan itu ada sedikit jahe gitu. Tapi kalau kalian gak suka untuk jahenya itu bisa sedikit ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut untuk tahunya aku gunakan 2 papan. Ini ukurannya besar seperti ini. Kemudian aku akan potong segitiga seperti ini ya teman-teman. Yang ini juga sama. Untuk bahan-bahannya semuanya nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini ada buncis yang udah aku potong tadi. Kemudian ini untuk bumbu halusnya ada garam, kaldu jamur, serta gula merah. Terus ini ada jahe juga, ada cabai. Kemudian ini aku udah siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyaknya panas biar tidak meletup. Ini aku akan taburi tepung. Di sini aku gunakan tepung tapioka ya. Kalau kalian nggak ada tepung maizena juga boleh. Nah setelah itu kalian masukkan aja tahu yang udah aku potong tadi. Oh ya, ini tips buat kalian kalau mau goreng tahu, kalian jangan sering diaduk ya teman-teman. Tunggu sampai bagian bawahnya itu agak sedikit kering seperti ini, baru kalian boleh balik ya teman-teman. Karena kalau kalian sering bolak-balik nanti itu tahunya bisa hancur, karena tahu putih itu teksturnya tuh lembut banget, jadi kena tekanan sedikit aja udah hancur. Ini aku akan goreng kurang lebih kecoklatan seperti ini ya, atau setengah matang. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku udah rebus air. Setelah mendidih kemudian aku masukkan buncis yang udah aku potong tadi. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng biar nanti warnanya tuh tetap cantik ya teman-teman. Aduk-aduk. Ini nanti aku akan rebus sampai buncisnya itu kira-kira setengah matang aja, jadi jangan terlalu lama juga ya.
Nah, ini seperti ini teman-teman, ini udah setengah mateng. Lalu aku akan angkat dan tiriskan. Kemudian aku siapkan minyak goreng, lalu aku akan tumis bumbu yang udah aku siapkan tadi. Ada bawang merah, jahe, serta bawang putih. Ini aku tumis sampai aromanya tuh keluar, baru aku masukkan cabai besarnya. Aduk-aduk. Kemudian aku akan masukkan air secukupnya aja ya teman-teman. Nanti kalau sekiranya kurang, kalian tinggal tambahkan aja. Kemudian aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula merah, serta kaldu jamur. Aku masukkan juga kecap asin, saus tiram. Kemudian aku tambahkan sedikit lada bubuk. Aduk-aduk. Oh ya, tadi aku juga tambahkan kecap manis sedikit aja. Kemudian aku masukkan tahunya ya teman-teman. Setelah itu aku akan tutup. Nah, ini kuahnya udah agak sedikit menyusut seperti ini, baru aku akan masukkan buncis yang udah aku rebus tadi. Aduk-aduk. Kalau udah seperti ini, kalian jangan lupa koreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas, kalau apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Ini aku masak sebentar lagi karena tadi buncisnya kan udah mateng, jadi nggak perlu masak terlalu lama ya teman-teman. Dan terakhir ini aku masukkan minyak wijen. Kalau kalian nggak suka minyak wijen, untuk minyak wijennya bisa kalian skip ya. Kalau udah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, tumis buncis serta tahu putih pun siap untuk disajikan ya. Dan ini saya sudah menyediakan bahan-bahannya, ada buncis, kemudian ada cabai rawit hijau, merah, cabai keriting hijau, merah, serta bawang merah, bawang putih, daun jeruk, serta tepung serbaguna, kemudian ada garam, gula, serta kaldu jamur. Nah, ini untuk buncisnya udah aku buang ya, bagian pangkal dan ujungnya, dan udah aku cuci bersih, dan ini tadi udah aku keringkan ya teman-teman. Kemudian ini aku akan potong agak panjang, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini karena ini buncisnya agak panjang, jadi aku bagi menjadi 3 bagian. Tapi kalau buncisnya itu agak kecil, kalian bisa bagi bagian aja ya teman-teman. Dan untuk yang ini juga sama, ini aku akan potong menjadi 3 bagian. Ini aku kira-kira aja kurang lebih seperti ini, kemudian sisihkan. Lanjut, di sini aku udah sediakan tepung serbaguna, kalian bisa menggunakan merek apa. Di sini aku udah menyediakan sekitar 8 sendok makan. Kemudian ini aku akan masukkan buncis yang udah aku potong tadi. Kemudian ini aku akan aduk-aduk seperti ini ya, biar semuanya itu tercampur. Oh ya, ini tadi aku juga udah cuci tangan ya teman-teman. Ini agak sedikit ditekan-tekan ya, biar tepungnya itu agak sedikit lengket ke buncisnya. Kemudian setelah seperti ini, kemudian aku akan taruh ke dalam wadah. Usahakan tepungnya jangan sampai terbawa ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini aku akan tambahkan air. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman, jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair juga, jadi yang sedang-sedang aja seperti kalian bikin gorengan itu. Nah, kurang lebih seperti ini yang agak sedikit kental, tapi aku akan tambahkan sedikit aja air. Nah, oke, setelah seperti ini kurang lebih ya teman-teman, kemudian aku akan masukkan buncis yang udah aku siapkan tadi, kemudian aduk-aduk ya. Kenapa ini tadi aku kasih baluran tepung kering, karena biar lebih gampang lengketnya ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Lanjut, ini aku akan chopper aja untuk perbumbuannya. Di sini tadi udah aku siapkan bumbunya di awal tadi ya teman-teman, jadi kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi, nanti aku akan tuliskan di sana. Oh ya, kalau untuk menghaluskan ini jangan kasih air sama sekali ya. Lanjut, ini aku akan goreng buncisnya.
Ini aku akan goreng satu-satu kayak gini ya teman-teman, dan usahakan jangan lengket antara satu dengan yang lainnya. Ini aku akan masak menggunakan api sedang ya, jangan terlalu gede, takutnya nanti cepet gosong dan tengahnya itu belum matang, karena ini kubisnya itu maksud saya buncisnya itu masih mentah ya teman-teman, jadi agak lamaan matangnya. Jadi kalian usahakan menggunakan api yang sedang aja, jangan terlalu besar. Ini aku goreng sampai warnanya kecoklatan ya, dan buncis yang di dalamnya ini juga udah matang. Sebenarnya dimakan kayak gini aja udah enak banget teman-teman, tapi untuk tepung yang aku gunakan ini karena nggak ada rasanya, jadi kalau bikin gorengan itu harus ditambah garam sama kaldu bubuk atau penyedap ya. Oke, ini udah matang ya teman-teman, dan aku rasa udah bagian luarnya itu udah kering, jadi aku akan angkat dan tiriskan. Ini tadi aku goreng masih tersisa separuh ya teman-teman, jadi habis ini aku akan goreng sisanya. Caranya juga sama seperti tadi ya teman-teman, kalian goreng satu persatu. Lanjut, ini aku akan siapkan untuk bumbunya. Ini aku akan tumis terlebih dulu bumbu yang udah aku chopper tadi ya teman-teman. Oh ya, tadi pas mencopernya nggak aku tambahkan air sama sekali ya, karena kalau kalian tambahkan air nanti buncisnya nggak krispy lagi ya. Jadi cukup kalian tambahkan minyak goreng secukupnya aja, kemudian kalian tumis sampai sambalnya ini benar-benar matang sempurna. Kemudian aku akan masukkan perbumbuannya, ada gula, garam, kaldu bubuk, kemudian aku tambahkan juga sedikit penyedap ya tadi teman-teman. Ini kayaknya minyaknya kurang, jadi aku akan tambahkan sedikit demi sedikit aja, jangan langsung banyak. Dan untuk garamnya tadi kayaknya juga masih kurang ya, karena tadi buncisnya itu baluran tepungnya itu agak tebal ya, jadi kalau nggak sedikit asin kayaknya nggak kerasa ke dalamnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman sambalnya. Oh ya, ini tadi udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal aku masukkan aja buncis yang udah digoreng tadi, kemudian aduk-aduk, masak sebentar aja ya teman-teman sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan pas masih anget kayak gini juga enak banget. Bisa kalian jadikan untuk menu favorit, atau ide cemilan juga boleh tuh ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau gunakan ide cemilan, aku saranin jangan kasih garam. Maksudnya jangan kasih cabai ya teman-teman, takutnya nanti kepedesan. Di sini aku udah menyediakan buncis ya teman-teman. Untuk sayurannya kalian bisa gunakan sayuran lain. Kebetulan di stok kulkas itu lagi banyak buncis guys. Jadi di sini aku gunakan buncis aja ya. Dan untuk buncisnya aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini tadi udah aku buang bagian pangkal dan ujungnya, dan udah aku cuci bersih juga. Jadi tinggal diiris-iris seperti ini baru disisihkan. Biasanya ini aku kalau bikin masakan kayak gitu, aku tuh selalu cuci terlebih dulu baru dipotong ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga kol atau kubis ya, karena kebetulan lagi banyak stok kubis juga, jadi aku tambahkan sedikit aja ya teman-teman. Ini udah aku cuci bersih juga, tinggal aku iris-iris seperti ini, kemudian sisihkan ya.
Lanjut, ini aku akan tambahkan satu buah cabai keriting ya, karena ini biar ada warnanya aja. Tapi kalau kalian mau tambahkan lebih juga boleh ya. Kemudian ini aku tambahkan juga 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini aku iris-iris seperti ini aja ya teman-teman. Untuk semua perbumbuannya sengaja aku iris, tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian aku akan tambahkan juga cabai rawit merah. Ini aku iris-iris juga ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya. Ini ada buncis, ada kol, serta ada bumbu yang udah aku iris tadi. Dan di sini aku menggunakan Indomie goreng seperti ini. Atau kalau kalian mau yang kuah atau merek lain juga boleh ya, sesuaikan selera aja. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak secukupnya. Ini untuk bawang merah, bawang putih. Ini yang ada tambahan lengkuas juga ya teman-teman. Aku tuh paling suka kalau bikin tumisan itu dikasih lengkuas. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya lengkuasnya. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu harum dan layu ya seperti ini. Lanjut, aku akan masukkan percabeannya ya teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau tambahkan cabai rawit hijau juga boleh ya. Ini aku masukkan juga buncisnya. Ini aku tumis sampai agak layu ya buncisnya. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya. Lalu aku masukkan minyak. Untuk minyak ini aku agak hancurin ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang pas udah matang. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya, kira-kira sampai minyak sama sayurannya matang. Kemudian ini aku masukkan perbumbuannya dari mie instan tadi. Kemudian aduk-aduk ya. Dan ini untuk perbumbuannya juga aku masukkan, karena ini mie goreng, ini agak ada kecap serta saus dan minyak oilnya aku masukkan juga. Oke, masukkan semuanya ya teman-teman. Oh ya, ini tadi aku tambahkan sedikit gula juga ya, takutnya agak kepedesan. Dan untuk kecapnya aku tambahkan lagi kecap manisnya biar lebih enak ya, karena tadi aku tambahkan cabai takutnya kepedesan. Kemudian lanjut aku masukkan kol atau kubis. Kemudian ini aku tadi tambahkan sedikit air ya teman-teman, kayaknya terlalu kering, takutnya minyak itu belum matang. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau udah seperti ini, nanti kalian jangan lupa ya teman-teman, kalian koreksi rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Aku tuh kalau bikin tumisan lebih suka yang warnanya tuh agak ini ya, agak pucat kayak gini ya, daripada yang kebanyakan kecap. Jadi menurutku kayak gini aja udah. Ini tinggal aku tunggu mie sama sayurannya matang. Setelah itu aku akan angkat dan tiriskan. Ini untuk sayuran buncis mie aku masak nggak begitu empuk ya, biar ada rasa crunchy gitu pas kita makan. Aroma mie instannya itu kerasa banget, tapi ini lebih yang ke kayak tumisan kayak gitu teman-teman. Ini aku udah menyediakan buncis, ini udah aku cuci bersih dan udah aku buang bagian atas dan bawahnya ya teman-teman. Kemudian ini aku akan potong menjadi 4 bagian, kurang lebih seperti ini. Atau kalau kalian mau potong menggunakan tangan juga boleh ya teman-teman, karena ini aku mau membersihkan waktu, jadi aku potong barengan kayak gini. Kemudian sisihkan. Selanjutnya biar ada warna-warninya, ini aku tambahkan sedikit wortel. Ini aku irisnya agak tebal ya teman-teman. Kemudian aku akan potong korek api dan agak tebal juga, kurang lebih seperti ini.
Ulangi sampai semuanya selesai ya. Selanjutnya ini aku tambahkan juga daun kucai. Ini aku akan potong seperti ini, agak panjang ya teman-teman. Kemudian sisihkan, ini aku pisahkan bagian yang putih serta bagian yang hijaunya, karena nanti pas memasukkannya itu beda waktu ya, karena yang bagian putih itu agak keras teksturnya. Untuk bumbunya di sini saya cuma menggunakan bawang putih aja, kemudian aku iris-iris seperti ini. Aku gunakan 3 siung bawang putih ya teman-teman. Kemudian aku akan cincang kasar kurang lebih kayak gini. Kemudian sisihkan ya. Di sini saya juga sudah menyediakan tauge, kemudian aku akan buang bagian yang agak hitam ini ya teman-teman, biar tidak pahit dan bisa lebih cantik penampilannya. Ini aku gunakan kira-kira 2 jumput aja, jangan terlalu banyak karena nanti ini cuma buat variasi atau campuran aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk bahan serta bumbunya udah aku siapkan semua ya teman-teman. Jadi untuk resep selengkapnya kalian cek aja di kolom deskripsi. Kemudian ini aku akan siap untuk menumis ya. Ini aku siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bawang putihnya. Buat teman-teman yang suka pedas kalian bisa tambahkan cabai ya teman-teman, tapi kali ini aku nggak pakai cabai, aku sengaja tumis kayak gini aja. Tumis sampai sedikit kecoklatan bawang putihnya, kemudian aku akan masukkan buncisnya. Biar cepat matang, ini aku akan tambahkan sedikit air. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur atau kaldu ayam juga boleh ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga sedikit garam. Aduk-aduk biar cepat empuk. Ini aku akan tutup terlebih dulu ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api yang agak besar. Nah, ini udah setengah matang seperti ini. Kemudian aku akan masukkan wortelnya. Aduk-aduk dan jangan lupa ditutup lagi. Nah, ini sedikit lagi udah empuk ya, karena aku sengaja masaknya tuh empuk karena untuk orang tua ya. Tapi kalau kalian mau yang rasanya tuh setengah matang aja juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian ini aku masukkan daun kucainya yang warna putih karena itu agak keras. Kemudian aku masukkan juga tauge yang udah aku cuci bersih ya tadi teman-teman. Kemudian yang terakhir aku masukkan juga daun kucainya, kemudian aduk-aduk sebentar. Ini aku akan tutup ya biar cepat matang. Nah, ini biar penampilannya tuh tetap cantik, aku akan tambahkan sedikit minyak goreng. Nah, selanjutnya ditutup ya teman-teman.
Nah, setelah seperti ini tuh udah matang dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini aku akan taruh ke dalam piring seperti ini. Nah, tuh lihat penampilannya itu cantik sekali. Untuk buncisnya tuh warnanya tetap hijau. Ini cocok sekali buat teman-teman yang lagi pengen hidup sehat, mau mengurangi minyak. Kalian coba resep saya kali ini ya teman-teman. Dan cocok juga untuk menu akhir bulan karena ini harganya tuh murah meriah dan bahan-bahannya juga gampang didapat.